Oke, hello. Selamat pagi atau selamat siang buat kita semua. Berita dulu, kedengaran tidak suara saya? Oke, gimana? Kedengaran tidak suara saya? Kedengaran ya? Nah, masih semangat ya. Ini di les terakhir kita akan belajar seru. Belajar seru biar tidak bosan semuanya. Kita akan belajar komputer atau TIK. Nah, sebelum itu kita tunggu dulu temannya yang lain. Kita tunggu dulu teman yang lain. Sambil menunggu, Berse perkenalan diri. Kita tunggu beberapa menit lagi. Sekalian saya mau perkenalan ya. Ya. Oke. Nah, di sini udah ada 25 orang. Nah, di sini ada sebelumnya yang udah pernah lihat muka saya belum? Atau udah ada yang udah pada mengenal saya belum? Ada? Belum ada ya? Nah, di sini saya perkenalan diri dulu. Kalau di yang ditahu, kalau nama saya itu adalah, oke, saya nggak kenal saya. Oke, saya perkenalan diri. Nah, saya perkenalan diri, nama saya itu adalah ya. Oke, ini adalah nama saya. Oke, nama saya itu cukup panjang. Oke. Nah, nama saya adalah Joshua Van M. Situmorang. Nah, tetapi nama panggilan saya itu adalah Jovan. Kenapa Jovan? Karena nama saya adalah Joshua Van dan SUA-nya itu dihapus. Oke. Nah, saya itu mengampu atau mengajari mata pelajaran TIK atau komputer. Di semester lalu saya mengajar dari SD sampai SMA. Nah, tetapi karena udah ada guru baru lagi, jadi saya ngajar di SD sama SMP. Nah, saya ngajar sampai kelas 8 ya. Nah, guru baru itu ada kelas 9, 10, 11. Oke. Ya, saya ada ngajar di SMP kelas 1. Nah, Gavin, mana nih Gavin? Apakah kakaknya atau abangnya ada juga ya? Di sini ya, di Medan Mulia ya. Oke. Untuk pengenalan, semuanya udah pada kenal sama saya. Saya masih muda, umurnya masih cukup muda lah ya. Nampak dari mukanya. Dan hari ini kita akan belajar tentang TIK. Di minggu lalu kita libur. 2 minggu lalu kita baru masuk dan itu pengenalan oleh wali kelas. Benar, jadi kita udah ketinggalan 2 minggu dari teman-temannya yang lain. Nah, coba diambil dulu bukunya dan tunjukkan sama sebukunya mana. Di sini semua udah punya buku atau belum? Ya, coba tunjukin dulu sama sebukunya. Oke, Darren udah, Wallace udah. Oke, Darren. Oke. Oke, Jocelyn. Nah, coba diambil bukunya. Kemudian buka bukunya di halaman 1. Buka bukunya di halaman 1. Kita belajar bab 1 tentang mengenal teknologi informasi dan komunikasi. Sudah diambil? Oke, coba dulu semangat. Kita akan belajar seru. Kita belajar, tapi tidak akan bosan ya. Nah, dapat diambil bukunya? Oke, kalau udah coba dibuka dulu bukunya halaman 3. Kemudian buka kembali bukunya di halaman 3. Kita belajar yang namanya TIK masa lalu. Oke, teknologi informasi komunikasi masa lalu. Nah, di sini sebelum kita masuk ke topik,
Yang dikatakan masa lalu itu bagaimana? Ada yang tahu tidak masa lalu itu seperti bagaimana? Yo, satu orang dari 30 siswa-siswi di sini. Masa lalu itu bagaimana yang dimaksud masa lalu? Saya, Sir. Oke, Jocelyn, bagaimana? Waktu dulu, Sir. Oke, waktu dulu atau bisa disebut juga sebagai yang sudah lewat. Benar ya, yang sudah lewat. Nah, jadi kita belajar tentang masa lalu. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, kemudian di sini kita akan belajar sebelum masuk ke bukunya membaca. Coba satu orang baca dulu yang sebuat ini. Ada yang mau bacanya enggak? Ada? Oke, Jocelyn, coba dibaca dulu, nak. Manusia zaman dahulu sudah mengenal informasi dengan membagi informasi melalui media gambar yang dituliskan dalam dinding gua. Komunikasi dilakukan dengan berbagai cara sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Bangsa Yunani kuno menyampaikan pesan dan memberi sinyal menggunakan cahaya matahari. Cara berkomunikasi seperti ini merupakan cara berkomunikasi paling tua di dunia. Sekitar 500 tahun yang lalu, tulisan berupa simbol-simbol gambar mulai dikembangkan bangsa Mesir kuno dan bangsa Maya di Amerika Tengah merupakan bangsa yang pertama kali menggunakannya. Tulisan ini disebut sebagai hieroglif. Oke, thank you ya, Jocelyn. Nah, di sini saya mau rupanya di sini ada tulisannya yang salah. Ini bukan kuni, tetapi kuno. Nah, di sini kemudian sekitar 5.000 tahun yang lalu, bukan 500 tahun yang lalu. Nah, sebelum kita masuk ke topiknya, saya bertanya di sini. Murid anak kelas 4 ini rata-rata umurnya berapa nih? Umurnya sekarang itu berapa? Ada yang 10 tahun tidak umurnya? Ada? Atau semua sekitar 8 atau 9 tahun? 10 tahun, saya 9. Nah, oke, kita ambil. Saya 9, Sir. Oke, ada yang 9 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang 8 tahun. Saya 9 tahun. Oke, nah ada yang 8, ada yang 9, ada yang 10. Oke, nah kita lanjut. Kalau misalnya umur kita sekarang 10 tahun. Oke, pahami ya maksud saya. Umur kita sekarang 10 tahun. Di sini katanya 5.000 tahun yang lalu. Wow, berarti sudah ada namanya ribuan tahun yang lalu. Oke, kalau kita bandingkan 5.000 dengan 10 tahun, berarti sudah ribu-ribuan tahun yang lalu. Bahkan sekarang itu masih tahun berapa nih? 2000 berapa sekarang? 2021. Nah, berarti sekitar ada 2029 tahun lagi. Oke, berarti ini sekitar kurang lebih di zamannya masih ada yang namanya dinosaurus. Oke, ini zamannya zaman purbakala. Oke, kemudian kita lanjut di buku kita di halaman 3. Nanti saya ada tunjukin gambar-gambarnya ya. Nih, ada gambar gini. Oke. Nah, kita lanjut di halaman 3. Sebaca. Sorry ya, saya lagi ngajar di rumah. Kalau suaranya agak berisik, rumah saya lagi di depan jalan raya ya. Oke, saya lanjut. Manusia berkomunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi. Berbagai macam cara dan alat digunakan untuk berkomunikasi. Mulai dari alat yang paling sederhana sampai alat yang paling canggih. Nah, kalau misalnya alat yang paling sederhana ketika kita berbicara itu menggunakan apa nih? Kalau kita berbicara dengan menggunakan alat yang paling sederhana itu apa? Contohnya. Handphone, Sir. Oke, itu kurang tepat. Yang paling tepat itu adalah kita ngomong secara langsung. Oke, ibaratnya kita lagi jumpa sama teman, kita ngomong melalui mulut, itu adalah yang paling sederhana. Nah, yang paling canggih itu, contohnya seperti sekarang, mengajar di rumah.
Oke, murid-murid kelas 4 berada di rumah. Benar ya? Saya tahu tidak di mana alamat rumah murid-murid sekarang. Tahu atau enggak nih? Enggak tahu ya. Dan murid-murid juga enggak tahu alamat rumah se. Benar? Nah, jadi karena misalnya ada yang namanya COVID-19, kita sekarang berada jauh. Kita dipertemukan oleh aplikasi yang namanya aplikasi Zoom. Benar? Nah, itu berarti kita menggunakan namanya alat yang paling canggih. Kita menggunakan aplikasi Zoom dengan paket internet dan menggunakan yang tadi dibilang temannya menggunakan handphone atau smartphone atau bahkan menggunakan tab atau komputer. Nah, di sini ada yang menggunakan komputer tidak? Atau laptop? Ada? Nah, rata-rata di sini pasti menggunakan handphone. Oke, 2 orang menggunakan komputer ya atau handphone ya. Nah, oke. Komunikasi dilakukan dengan berbagai cara sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Tadi saya sudah bahas kalau umur kita 10 tahun contohnya. Ini ribuan tahun yang lalu. Oke. Bangsa Yunani kuno menyampaikan pesan dengan memberi sinyal menggunakan cahaya matahari. Laptop, handphone. Oke, selanjut ya. Komunikasi dilakukan dengan berbagai cara sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Bangsa Yunani kuno menyampaikan pesan dengan memberi sinyal menggunakan cahaya matahari. Cara berkomunikasi seperti ini merupakan cara berkomunikasi paling tua di dunia. Nah, jadi maksudnya itu adalah mereka menggunakan cahaya matahari untuk berkomunikasi. Salah satu contohnya itu adalah untuk menentukan jam. Oke. Jadi kalau misalnya jam 5 sore, maka matahari itu mulai agak sedikit turun dari langit itu, dia akan turun. Oke, barulah kita di situ mengetahui itu sekarang jam berapa. Nah, kalau misalnya saya bertanya di sini, ketika hujan datang lebat, apakah matahari itu ada atau tidak nih? Biasanya kan hujan itu menutupin matahari atau tidak? Gimana? Menutupi Menutupin matahari ya, benar ya, karena kalau hujan itu awan-awan itu akan banyak. Dari awan itu datangnya hujan dan akan tertutup matahari. Jadi kalau misalnya matahari tidak ada, mereka berarti tidak berkomunikasi dan bakalan tidak tahu jam berapa sekarang. Kalau sekarang mah udah enak ya kan, kita tinggal lihat aja jam dinding maka akan tahu kita sekarang jam berapa. Oke. Nah, manusia juga membuat goresan-goresan pada tulang sebagai cara untuk menyampaikan berbagai pesan atau informasi. Oke, sekitar 5.000 tahun yang lalu, tulisan berupa simbol-simbol gambar mulai dikembangkan. Bangsa Mesir kuno dan bangsa Maya di Amerika Tengah merupakan bangsa yang pertama kali menggunakannya. Tulisan dengan gambar-gambar khusus ini disebut hieroglif. Oke, coba diperhatikan di bukunya halaman 3. Halaman 3 gambar pertamanya. Ada yang bisa mengasih tahu sama saya itu gambar goresan-goresan itu gambar apa tuh? Mereka lagi ngapain? Yang pertama yang warna coklat itu. Kalau kita lihat mereka menggambar gambar apa? Ada yang tahu? Nggak ada ya? Karena gambarnya kurang jelas. Oke, saya ganti dengan gambar punya se. Oke, gambarnya ini saya buat dengan yang lebih besar. Coba diperhatikan dengan gambar punya se. Ini adalah lukisan orang dari menggambar di zaman dahulu. Sejak 5.000 tahun yang lalu, membuat goresan-goresan pada batu atau di dalam goa. Kalau kita lihat ini gambarnya mereka lagi ngapain. Yuk, yang bisa kasih pendapat, bisa kasih jawaban yang benar, saya kasih tambah nilai nih, saya catat namanya nih. Ayo, siapa yang mau dapat nilai gratis sama tambah nilai? Ya, kalau kita lihat ini gambarnya di dalam gua, mereka menggambar. Ini manusia, ini hewan. Mereka lagi ngapain ini? Yang ini. Kalau dilihat, semua nampak tidak yang saya bagikan? Nampak ya? Kalau kita perhatikan, ini manusia, ini hewan. Mereka lagi ngapain?
Ayo. Yang bisa menjawab tambah nilai. Ayo, ayo, ayo. Dari 32 siswa-siswi di sini. Ada yang tahu? Oke, mereka lagi jalan. Kurang tepat. Kalau misalnya ini maksudnya, mereka ini sedang berburu. Oke, mereka berburu makanan. Nah, jadi misalnya, kalau di zaman dulu ini, di zaman purbakala, hewan-hewan di zaman dulu itu lebih besar daripada manusia. Bahkan mungkin kalau kita pernah menonton film zaman dulu, dinosaurus saja bahkan dimakan oleh manusia. Nah, jadi ibaratnya manusia satu orang melawan dinosaurus, apakah bisa menang atau tidak nih? Bisa menang atau tidak? Tidak bisa ya, karena misalnya nih, dinosaurus berukuran seperti rumah, sedangkan manusia ya ukurannya seperti manusia. Jadi dari gambar ini kita melihat manusia banyak seperti satu kota ini bergotong royong untuk mencari makannya. Oke, mereka bergotong royong untuk mencari makannya, untuk memburu makanannya. Nah, jadi mereka banyak orang memburu makanannya. Tetapi coba kita perhatikan lagi dari gambar handphonenya sekarang. Di sini ada satu hewan lagi yang membantu manusia yang dekat dengan manusia. Hewan apakah ini? Kalau kita pikirin ini hewan apa nih? Kalau dari kelas yang lain, teman yang lain berkata, itu singa, itu harimau, itu serigala. Sejawab salah. Kenapa salah? Hewan-hewan itu memakan manusia, mereka memakan daging. Jadi tidak mungkin membantu manusia. Bahkan ada yang bilang ini adalah kambing atau domba. Nah, ini seperti gambar anjing ya. Kalau kita perhatikan ini gambar anjing, gunanya adalah untuk membantu si manusianya. Oke, jadi orang zaman dahulu kala menggambar itu di dalam goa. Dan ini bukti gambar goanya ini udah ada ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Oke, di zaman sekarang kita menggambar di aplikasi namanya di kertas menggunakan krayon atau pensil warna. Bahkan dengan menggunakan teknologi kita bisa menggambar cantik. Kita tinggal mengklik-klik aja maka akan muncul gambarnya. Kita menggambar di aplikasi menggunakan aplikasi apa nih? Kalau menggambar, udah pernah belajar kan? Oke, benar. Di zaman sekarang kita menggambar melalui aplikasi Paint. Kalau orang zaman dulu menggambar di batu. Nah, kalau di zaman sekarang kita bisa menggambar di Paint atau menggunakan krayon. Ada tintanya di zaman dulu. Ada tidak tinta pulpen atau tinta berwarna? Ada tidak? Tidak ada ya. Ada yang bisa menebak enggak? Mereka kalau misalnya menggambar tidak ada tinta, mereka menggunakan apa nih? Ada yang tahu? Nah, kalau orang zaman dahulu itu bisa menggunakan itu namanya darah manusia. Wow, kalau kita dengar darah, ya berarti itu cukup sakit ya, benar ya. Jadi mereka mengorbankan darahnya sendiri untuk menggambar di dalam goa. Ibaratnya nih, kita tangan kita berdarah. Di sini siapa sih yang nggak pernah berdarah tangannya atau kakinya? Pernah atau enggak? Pernah semua ya. Jadi ketika berdarah tangan atau kaki kita biasanya sakit atau biasa aja? Sakit ya. Kalau misalnya sakit, nah mereka menggambar ini biasanya menggunakan darah karena tidak ada tinta. Oke, karena mereka tidak ada tinta, ini makanya gambarnya seperti begini. Coba diperhatikan, biasanya orang zaman dulu menggambar menggunakan darah. Oke, kalau kaki kita berdarah, ya kita langsung ngelap dong, nggak mungkin kita buat untuk menggambar-gambar seperti begini. Nah, orang zaman dulu purbakala menggambar menggunakan darah atau menggunakan yang lain. Nah, seperti begitu ya. Mereka rela sakit-sakit untuk menggambar. Oke, selanjut. Setelah ada tadi melewatin gambar. Setelah tadi melewatin gambar di goa, maka barulah muncul mereka menggambar namanya gambar simbol hieroglif. Bukannya ukir batu ya, Nah, ini kalau kita lihat ini bukan diukir. Ini bentuknya rata, tetapi ini digambar. Oke, bisa juga diukir, bisa juga digambar. Nah, setelah dari gambar di goa ini, mereka mulailah menggambar menggunakan
simbol hieroglif. Ibaratnya contoh nih, di sini ada 33 orang. Ada 33 jumlah orang di sini. Contohnya salah satu adalah namanya si Darren. Oke, contoh namanya si Darren nih. Kalau kita lihat D, berarti gambarnya ini gambar apa nih kalau D nih? Ayo. Gambar D ini adalah gambar tangan. Kemudian A, ini gambar burung. Kemudian R, mana nih R? R ini kayak gambar bibir. Nah, jadi kalau orang zaman dulu itu ngomongnya atau saling berkomunikasi menggunakan sebuah gambar. Begitu repotnya lah mereka zaman dahulu. Tapi dari simbol hieroglif inilah baru muncul namanya simbol-simbol yang lain dan baru bisa berkomunikasi seperti kita. Banyak jenis-jenis cara berkomunikasi di Indonesia, tapi kita dikumpulin dalam bahasa Indonesia. Nah, banyak tadi suku, budaya, banyak jenis-jenis bahasanya. Contoh nih, seorang Batak ngomongnya pakai bahasa Batak, tapi nggak bisa kalau orang Tionghoa ngomongnya pakai bahasa apa nih? Bahasa Hokkien ya. Benar atau salah nih? Benar ya. Nah, jadi kalau misalnya orang tidak tahu bahasa Hokkien contohnya, kita barulah ngomong pakai bahasa Indonesia atau bahasa kita sendiri. Kalau orang zaman dahulu mereka berbahasa menggunakan seperti begini. Coba kalau kita perhatikan. Huruf V sama huruf W itu sama tidak gambarnya? Huruf V sama huruf W ini sama tidak gambarnya? Sama, Sir. Sama ya. Nah, jadi bagaimana cara kita melihatnya? Apakah ini huruf V atau W? Jadi kalau misalnya orang zaman dulu menggambar burung, apakah ini V atau W? Nah, jadi orang zaman dahulu lah yang tahu bagaimana. Jadi dari sinilah awal mulanya tercipta bahasa. Makanya tadi di sini katanya, tulisan dengan gambar-gambar khusus ini disebut hieroglif. Bangsa merupakan yang pertama kali menggunakannya. Jadi dari sinilah muncul simbol-simbol yang lain. Oke, coba dibaca 1, 2, 3, 4. Paragraf keempat ada yang mau membacanya nggak? Pada zaman Yunani kuno. Ayo satu orang dong. Coba dibaca dulu. Halaman 3, paragraf keempat. Pada zaman Yunani kuno. Ada yang dapat? Oke, atau tidak ada yang dapat? Nah, kita kembali lagi ke topiknya. Gambarnya ini digambar punya ini hampir mirip dengan yang ada gambar di buku. Bedanya kalau misalnya di buku itu tidak terlalu jelas ya. Di tempat saya sudah terlihat jelas. Ini gambarnya berwarna dan di sini tidak. Hampir mirip gambarnya. Kalau A gambar burung, ini juga gambar burung dan ada warnanya. Nah, saya baca ya. Pada zaman Yunani kuno, orang menggunakan simbol gambar sebagai alat komunikasi. Tadi saya sudah jelasin. Kalau contoh nama saya adalah Sejovan, berarti saya harus gambar dulu gambar ular nih. Saya menggambar dulu gambar ular, barulah orang tahu kalau ini adalah huruf J. Jadi kalau misalnya saya mau buat tulisan nama saya Jovan, saya gambar ular, kemudian gambar tangkai bunga ini, kemudian gambar burung ini, burung lagi, kemudian gambar pagar seperti begini. Begitu ribetnya lah orang zaman dahulu untuk memberitahukan namanya aja. Oke. Ada pula alat-alat sederhana lain yang biasa digunakan untuk berkomunikasi pada masa lalu, di antaranya lampu sorot dan sinyal bendera. Nah, coba kalau siapa di sini yang udah pernah menonton film yang tentang ada pesawat-pesawatnya? Ada? Ada nggak? Ada nggak yang udah pernah nonton film yang ada tentang pesawat-pesawatnya? Nah, kalau kita lihat menonton film yang ada pesawatnya, itu biasanya kalau misalnya orang mau menerbangkan pesawat, ada orang di depannya menggunakan bendera seperti begini. Mereka menarik benderanya seperti begini supaya pesawatnya maju. Nah, jadi itu adalah kegunaannya. Arti-arti tangan seperti begini itu pasti mempunyai jawabannya. Seperti contohnya lagi nih, waktu misalnya sekolah offline, kita menggunakan simbol untuk ujian. Contoh nih, 1, 2, 3, 4. Kalau temannya bertanya nih,
Temannya nggak tahu jawabannya. Biasanya dia garuk-garuk kepala seperti begini. Dia bertanya, apakah jawaban nomor 1? Atau dia bisa menjawab, ini untuk jawaban nomor 1. Itu adalah A. Itu biasa yang sering dilakukan. Siapa yang pernah menggunakan simbol-simbol tangan seperti begini untuk memberitahukan temannya jawaban? Ada yang pernah? Ayo coba jujur sama saya nih. Ada yang pernah nggak? Nggak ada. Nah, jadi kurang lebih seperti begitulah bentuk-bentuk komunikasi orang zaman dulu ya, bisa dipakai sampai sekarang. Oke. Oke, ini saya hapus ya. Jangan dicoret-coret biar semuanya pada ngelihat nih pelajarannya. Oke. Alat-alat ini mengirim informasi dalam bentuk yang berbeda. Tadi udah kasih contohnya. Garuk-garuk kepala itu dia bertanya kepada temannya. Lampu sorot biasanya dipasang pada mercusuar di pelabuhan yang digunakan untuk memberi tanda dalam bentuk kedipan cahaya pada kapal yang akan berlabuh. Nah, bentuk mercusuar coba dilihat di gambar yang ketiga, halaman ketiga. Itu adalah seperti gambar mercusuarnya. Digunakan untuk memberi tanda pada kapal yang akan berlabuh. Coba kita cari di internet. Oke, kita cari di internet itu tentang mercusuar. Nah, kalau kita perhatikan gambar mercusuarnya, berbeda atau tidak dengan yang ada di bukunya? Ayo. Mercusuar yang ada di bukunya dengan yang ada di layarnya sekarang itu berbeda atau tidak nih? Sorry, nggak nampak ya? Oke, nah ini. Semua udah pada nampak ya? Kalau kita perhatikan gambar mercusuar ini sama atau tidak dengan yang ada di bukunya? Nah, coba satu orang dijawab. Atau di chat juga boleh. Nah, mercusuar ini hampir sama bentuknya. Kemudian saya bertanya, kenapa mercusuarnya ini ada yang mati lampunya, ada yang hidup? Kalau kita perhatikan, kenapa di malam hari aja dia hidup lampunya, sedangkan di pagi hari atau siang hari dia tidak hidup lampunya? Ayo yang bisa menjawab, saya kasih tambah nilai nih. Yuk. Untuk menerangi. Oke, untuk menerangin yang lain, kasih jawaban lain coba sama Se. Kalau misalnya kenapa mercusuar hidupnya cuma di malam hari, di siang hari dia tidak ada lampunya? Yang bisa menjawab, saya kasih tambah nilai. Kalau kita perhatikan, ada dua pertanyaan dari sini. Ada. Gunanya mercusuar ini kenapa hidup di... Oke, mercusuar ini hidup pada malam hari bertujuan untuk supaya kapal-kapal yang ingin berlabuh. Oke, hampir tepat ya, Max. Nah, jadi gunanya mercusuar ini adalah untuk menunjukkan kalau di sekitar mercusuar itu ada pelabuhan atau ada sebuah pulau. Nah, letaknya itu berada di pinggir pulau. Coba diperhatikan dari ketiga gambar ini. Dia terletak di ujung pulau, ini di ujung pulau, di ujung pulau, dan ini di ujung pulau. Dan letaknya itu di ujung pulau untuk menandakan supaya misalnya kapal-kapal itu berhati-hati, jangan sampai menabrak pulaunya, ataupun ketika ingin berlabuh atau mendarat, supaya pelan-pelan, seperti begitu. Nah, kenapa pada siang hari dia tidak hidup? Karena bentuknya yang tinggi, pasti semua yang ada di kapal bakalan nampak kalau di situ ada pulau, seperti begitu. Tapi kenapa bentuk mercusuar ini tidak berada di tengah-tengah pulau? Nah, ada yang bisa menjawab kenapa misalnya di mercusuar ini tidak terletak di tengah-tengah pulau? Alasannya itu adalah ya karena tidak mungkin ada kapal yang bisa sampai ke tengah
pulau. Ibaratnya ini mercusuar ini adalah lampu merahnya. Lampu merah di kapal. Kalau di mobil atau kendaraan, lampu merahnya itu ya lampu merah. Lampu jalan ya kan, ada merah, kuning, hijau. Kalau di sini mereka menggunakan warna ini untuk menandakan hati-hati saja. Dan letaknya berada di pinggir pulau, tidak ada yang di tengahnya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain tidak? Tentang pelajaran kita mengenai gambar di gua, hieroglif, mercusuar. Ada? Nah, seperti begitulah tadi kalau tidak ada sudah jelasin panjang lebar tentang ini. Oke. Selanjut, di Indonesia juga terdapat alat komunikasi tradisional yang biasa digunakan oleh masyarakat di pedesaan, yaitu adalah kentungan. Biasanya warga di pedesaan memukul kentungan dengan cara tertentu jika akan menyampaikan suatu pesan atau informasi kepada masyarakat. Banyak penemuan baru telah mengubah cara manusia berkomunikasi. Hal ini diawali dengan penemuan telegraf listrik, yaitu alat komunikasi yang mengirimkan pesan melalui kawat listrik. Contohnya tadi ya, kita ingin berkomunikasi, kita hanya perlu paket data untuk berkomunikasi. Kemudian ada kode yang digunakan untuk menyampaikan pesannya disebut juga dengan kode Morse. Kode Morse terdiri atas titik dan garis. Nah, jadi tugasnya di minggu depan saya akan memberikan tugasnya di minggu depan jika tidak ada yang mau bertanya. Di minggu depan tugasnya itu saya kasih adalah seperti begini. Kode Morse. Oke, coba diperhatikan semua dulu. Tugasnya di minggu depan itu kita akan memberikan tugasnya itu kode Morse. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, ibaratnya nih, saya kasih nama, saya punya nama itu adalah, sebentar, saya buat nama saya itu adalah Sejovan ya, jangan dicoret-coret dulu ya. Oke, tugasnya itu seperti begini di minggu depan. Oke, contoh nama saya itu adalah Sejovan. Maka J-nya itu, cara penulisan si J-nya itu adalah ini, titik, garis, garis, garis. Oke, jadi untuk penulisan itu adalah titik, garis, garis. Nah, jadi tugasnya seperti begini di minggu depan. Saya harap coba nanti dimengerti ya. Saya nanti kasih contoh untuk tugasnya. Seperti begini. Kemudian ini adalah untuk penulisannya. Oh, bagaimana tulisan di O nih? Ayo satu orang nih. Oke, kalau untuk di O, tulisan itu adalah titik, titik, titik. Nah, titik, 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 kemudian ada VE, titiknya ada 3 kali, kemudian ada garis. 1, 2, 3. Oke, ini kenapa banyak yang mencoret-coret Kenedrick? Yang mana orang ini Kenedrick ini? So, mau cari dulu orangnya, yang mana Kenedrick. Dari tadi dia mengganggu aktivitas belajar kita. Oke, waktu kita tinggal 6 menit lagi. Coba diaktifkan dulu kameranya, dan coba diganti namanya memakai nama asli. Saya akan videoin yang mana-mana aja yang ikut hadir untuk di pelajaran se. Karena sekarang kan kalau misalnya ingin masuk Zoom itu kita harus aktif ya. Jadi di sini saya mau lihat yang mana orang-orangnya yang sering hadir, aktifkan kameranya dan coba pakai nama aslinya. Oke, nah Max ini udah membuat contohnya. Kalau M itu adalah garisnya 2 kali. Kemudian A itu seperti begini. Oke, benar Max. Oke. Nah, sekarang coba diaktifkan dulu kameranya dan ganti namanya. Di sini ada 28 siswa-siswinya. Dan inilah yang nanti disebut hadir. Coba diganti pakai nama aslinya ya. Ini saya videoin dulu atau kita tinggal beberapa menit lagi ya. Recording in progress.
Oke, saya rekam dulu. Coba diaktifkan suaranya sama kameranya semua. Yuna, Brake, mana nih orangnya nih? Kenapa nggak ada kameranya, nggak aktif nih? Oke, namanya ini sudah memakai nama asli semua ya. Bentar ya, saya lagi ngevideoin nama-nama yang aktif. Wilbur, mana nih videonya? Keanu, Drake. Oke, ini saya udah catat nama-namanya. Dan ini saya nanti buat akan di daftar hadir. Nah, di sini tidak mungkin ada yang namanya naik kelas tetapi tidak pernah ikut Zoom. Bentar ya. Nah, jadi kita sampai di sini aja dulu. Apakah ada yang mau ditanya tentang pelajarannya? Oke, Max Proclaim. Itu memang aslinya namanya Max atau gimana ini Max? Oke, cara mengganti nama itu biasanya ada titik 3 di atas nama kita atau gambar kita, kemudian ada bacaan rename. Oke, ini ada rename nih. Oke, nah itu diganti namanya. Setunggu. Ya udah ya. Nah, kalau tidak ada yang mau ditanya, kita akhirin dulu sampai sini. Topik pembelajaran kita tentang TIK masa lalu sudah dibahas. Oke, kita udah bahas tentang orang Goa di zaman dahulu, cara untuk menggambarnya bagaimana, dan yang lainnya. Oke, kalau tidak ada, saya tutup sampai di sini. Jaga kesehatan, dan semuanya di rumah aja ya. Bye-bye.